Mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Hari ini kita akan fokus membahas tentang upaya pemberantasan korupsi. Tidak ada jawaban dan sederhana untuk menjawab mengapa korupsi timbul dan berkembang sedemikian masa di suatu negara. Ada yang menyatakan bahwa korupsi ibarat penyakit kanker ganas yang sifatnya tidak hanya kronis tapi juga akut. Ia menggerogoti perekonomian sebuah negara secara perlahan tapi pasti. Penyakit ini menempel di semua aspek bidang kehidupan masyarakat hingga sangat sulit untuk diberantas. Perlu dipahami bahwa dimanapun dan sampai tingkatan tertentu, korupsi memang akan selalu ada dalam suatu negara atau masyarakat. Sangat penting untuk menghubungkan strategi atau upaya pemberantasan korupsi dengan melihat karakteristik dari berbagai pihak yang terlibat serta lingkungan di mana mereka bekerja atau operasi. Ada begitu banyak strategi atau upaya yang semuanya harus disesuaikan dengan konteks masyarakat maupun organisasi. Lalu bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi? Yang saat ini dilakukan, pertama pembentukan lembaga anti korupsi, kedua pencegahan korupsi di sektor publik, ketiga pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat, keempat pembuatan instrumen hukum, dan terakhir monitoring dan evaluasi. Selanjutnya adalah upaya dan strategi pemberantasan korupsi. Upaya yang pertama yaitu pembentukan lembaga anti korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi telah eksis di negara Indonesia sejak tahun 2003. KPK telah melaksanakan strategi perbaikan sistem dan juga strategi edukasi dan kampanye. Perbaikan sistem dilakukan untuk mengurangi potensi korupsi. Upaya kedua yaitu pencegahan korupsi di sektor publik. Salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan semua pejabat publik untuk mengumumkan dan melaporkan kekayaan yang dimilikinya baik sebelum maupun sesudah menjabat. Hal ini diperlukan agar publik mengetahui kewajaran peningkatan jumlah kekayaan, terutama sesudah menjabat. Upaya yang ketiga yaitu pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Bagian yang pertama, masyarakat hendaknya mempunyai akses untuk mendapatkan informasi. Karena itu harus dibangun sistem yang memungkinkan masyarakat dapat meminta informasi tentang kebijakan pemerintah terkait kepentingan masyarakat. Bagian yang kedua, meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap bahaya korupsi, serta pemberdayaan masyarakat adalah salah satu upaya yang sangat penting untuk mencegah terjadinya korupsi. Untuk meningkatkan hal tersebut, kegiatan dapat dilakukan antara lain, yang pertama, kampanye tentang bahaya korupsi, yang kedua, sosialisasi mengenai apa itu korupsi dan dampaknya, serta cara memerangi korupsi. Kampanye harus dilakukan di ruang publik melalui media cetak maupun elektronik, serta seminar ataupun diskusi. Bagian berikutnya yaitu pemberdayaan masyarakat untuk ikut mencegah dan memerangi korupsi adalah melalui penyediaan sarana bagi masyarakat untuk dapat dengan mudah melaporkan kejadian korupsi kepada pihak yang berwenang secara bertanggung jawab. Mekanisme pelaporan harus mudah dilakukan, misalnya melalui telepon, SMS, internet, dan lain sebagainya. Yang keempat, bagian berikutnya yaitu kebebasan media baik cetak maupun elektronik dalam menginformasikan bahaya korupsi adalah penting dalam pencegahan korupsi. Selain berfungsi sebagai media kampanye, anti korupsi media juga efektif untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku pejabat publik. Bagian berikutnya yaitu keberadaan lembaga swadaya masyarakat atau LSM atau NGO yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap perilaku pejabat pemerintah maupun parlemen juga merupakan hal yang sangat penting dalam mencegah terjadinya korupsi. Bagian yang terakhir yaitu dengan menggunakan electronic surveillance, yaitu sebuah perangkat untuk mengetahui dan mengumpulkan data yang dipasang di tempat-tempat tertentu. Upaya pencegahan korupsi yang keempat yaitu pembuatan instrumen hukum. Instrumen hukum dalam bentuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah ada juga telah didukung dengan instrumen hukum lainnya. Contohnya Undang-Undang Tindak Pidana Money Laundering, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, serta undang-undang lainnya.
Selain daripada itu, untuk dapat mencegah korupsi diperlukan produk hukum berupa kode etik agar tercipta pejabat publik yang bersih, baik pejabat eksekutif, legislatif, ataupun aparat lembaga peradilan. Upaya pencegahan korupsi yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan pemberantasan korupsi untuk menilai capaian kegiatan serta menilai strategi mana yang efektif dan efisien dalam mencegah dan memberantas korupsi. Pendidikan karakter dalam pencegahan korupsi. Pendidikan karakter sangat erat hubungannya dengan pendidikan moral, di mana tujuannya adalah untuk membentuk dan melatih kemampuan individu secara terus-menerus guna penyempurnaan diri ke arah hidup yang lebih baik. Adapun alasan pentingnya pendidikan karakter bagi warga negara. Yang pertama, dapat membentuk individu yang menghargai dan menghormati orang lain dan dapat hidup di dalam masyarakat yang majemuk. Yang kedua, sebagai upaya mengatasi akar masalah moral sosial seperti ketidakjujuran, ketidaksopanan, kekerasan, etos kerja yang rendah, dan lain-lain. Yang ketiga, merupakan cara terbaik untuk membentuk perilaku individu sebelum masuk ke dunia kerja atau usaha. Yang keempat, sebagai cara untuk mengajarkan nilai-nilai budaya yang merupakan bagian dari kerja suatu peradaban. Selanjutnya adalah nilai-nilai karakter yang harus dimiliki untuk upaya pemberantasan korupsi. Di antaranya, kejujuran, sikap toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, kemandirian, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, sikap persahabatan, cinta damai, gemar membaca, peduli terhadap lingkungan, dan memiliki rasa tanggung jawab. Sampai di sini pembahasan kita, dan terima kasih sudah menonton video ini, dan bye-bye!